Kalau Wisma Atlet penuh, kalian akan dioper atau diarahkan ke hotel bintang 2, bintang 3. MI yang bermasalah Juga nggak boleh masuk. Karena, kenapa? Memang videonya agak panjang tapi sangat informatif, guys. bener banget. Hai guys. Semuanya. Ih, nggak kompak. Oh iya, ulang hai semuanya ya. 1, 2, 3. Hai semuanya. Ih, kamu gimana sih? Udah capek. Oke, kita lagi di mana nih, Koko? Kelihatan lah guys ya. Ini lagi di mana? Kalian tahu sendiri lah ya. Kita ada di airport. Ya, ini kedua kalinya kita harus terbang di saat pandemi. Tapi ini pertama kali di tahun ini. Iya, ini tahun 2021. Iya. Kemarin 2020. Jadi bagi yang belum nonton, tuh nonton yang 2020. Ya. Tapi ini kan lebih aktual. Oh ya kali. Dengan segala banyak peraturan yang ada, yang ini tuh paling aktual banget. Iya, jadi kita mau terbang mana ini? Iya, kita mau pulang ke Indonesia. Iya. Dan beberapa hari yang lalu Indonesia baru mengeluarkan aturan baru, itu membuat agak sedikit gimana gitu guys. Tapi semua sudah berlalu, udah pokoknya semua udah di booking, udah beres. Kita cuma tinggal flight ke Indonesia. Kita berdoa semoga perjalanannya juga aman. Kita bisa sampai di Indonesia dengan selamat. Nah, tapi sebelum aku ngomong bahas itu, pengen cerita dikit nih kok. Tadi begitu masuk, kaget gak sih kayak terminalnya 1 sama terminal 2 tuh nggak ada isinya? Oh iya, terminal 1 sama terminal 2 sekarang tutup guys. Kosong, jadi, bener-bener. Ini terminal Bandara Stuttgart. Ini ada 3 terminal. Yap. Dan jadi itu terminal 1, terminal 2-nya tutup guys. Mereka ini sangat mengurangi kayaknya penerbangan. Dan semua toko-toko yang ada juga tutup ya. Nggak ada yang buka. McD pun yang di sini gede gitu tuh juga tutup. Semua. Jam bener-bener yang ada tuh cuma terminal 3. Kayaknya cuma ada flightnya juga sedikit gak sih? Nggak tahu juga sih. Tapi yang kelihatan. Yang paling ramai itu tadi kita dari situ. Itu Turkish Airlines. Counter kita tadi daftar check-in. Untungnya semua cepet ya. Padahal depan kita tuh lama banget loh. Iya, jadi kita ini sebenarnya udah kelar check-in guys. Baru bisa sempat syuting karena tadi ribet. Deg-degan banget. Ya, bawanya juga banyak banyak banget. 2 koper gede, 2 koper kecil, tas. Kayak kalau ditimbang semua beratnya mengalahkan berat aku deh. Kita kurang bawa kardus Indomie aja biasanya. Tipe orang Indonesia. Oke, jadi ini udah ngomong-ngomong udah lama nggak syuting guys, ngeliatnya maunya ke atas mulu nggak ngeliat ke lensa. Tahu gimana sih kamu? Oke, jadi kita sekarang mau masuk. Ya, kita jadi mau lewat security check di sini. Nanti kita tunjukin lagi di dalam kayak gimana, apakah sepi, apakah rame. Tapi yang jelas penerbangan kita pertama ke Turki dulu, itu bakalan rame. Pesawatnya penuh ya. Dan penuh banget, nggak tahu, tapi yang ngantri sih ada aja terus guys. Tapi nggak serame biasanya banget sampai mengular keluar sih, nggak tahu juga. Nah, jadi alasan kita bikin video ini tuh supaya teman-teman yang terutama nih kalian-kalian yang mau pulang ke Indonesia itu tuh tahu kayak protokol-protokolnya sekarang seperti apa. Kita tuh mau kayak karena banyak sharing juga aja lah pengalaman kita. Banyak dari kalian tuh yang masih sering nanya di forum-forum atau di grup-grup mana gitu. Jadi kita di sini mungkin bisa membantu kalian bagi yang punya pertanyaan-pertanyaan. Juga ntar boleh nanya di bawah, mungkin kalau kita bisa bantu, kita jawab. Kalau nggak bisa ya mohon maaf. Pokoknya pantengin terus aja Cerita Nata. Video kali ini bakalan tentang journey kita ke Indonesia di saat pandemi. Kayak apa? Tonton terus videonya. Kita cekin yuk. Kita cekin. Masuk. Kita masuk dulu guys. Dah. Berasa buka ciki guys. Kita lihat ada harta karunnya apa. Sebuah masker yang sangat menerawang. Ini kayaknya tisu basahnya 2 sama masker seksi. Oh iya, di sini kayaknya pesawat ini guys. Kalau kalian yang mau cari yang social distancing, mau cari yang duduknya agak jauh-jauhan, yang agak nempel-nempel sama orang, kayaknya jangan naik ini guys. Tapi bisa, kalau kalian mau bayar lebih mahal, ada pilihannya. Naik bisnis ya? Enggak, ada pilihannya. Jadi kalau kalian mau beli, misalkan kalian pergi sendiri, tapi mau beli sampingnya nggak ada orang nih, kalian bisa beli kursi lagi, ada biaya ekstranya.
Jadi hitungnya kalian tuh booking kursi sebelahnya lah. Sebelah kita belum ada sih, cuman kalau dari bookingan kayaknya ada. Rame sih guys, penuh sih. Sayın yolcularımız koridorda bulunan süre boyunca lütfen Jadi sosyal kita bakal mesafenizi flight dulu koruyun. ke Istanbul. Nanti Maskenizi kita update ağzınıza lagi di burnunuzu Istanbul ya kapatacak kayak. şekilde Sampai sekarang semua masih normal kecuali kalian harus İşleriniz için melampirkan teşekkür ederim. surat Surat PCR. Dear Udah, passengers, itu please aja. maintain your social distance while you are in the aisle. We would also like to remind you Wow, sama kayak tadi. Ini ada apa? Dapat sandwich chocolate cake sama jus. Oke. Oke, bye. Her zaman maske takınız ve sosyal mesafenizi koruyun. Attention please. For your health. Jadi guys, sekarang kita udah ada di gate di Istanbul. Kita udah masuk gate-nya, lagi nungguin flight Ya, dari nunggu boarding ke ya, Jakarta. flight ke Jakarta, bener banget. Nah, barusan sebelum kita masuk sini, Kok masuk kamu- ke gate-nya. Kamu jangan menggebu-gebu dong. Nah, ya enggak, Tarik biasa nafas, aja. tarik nafas. Iya, orang biasa aja. Iya. Nah, jadi tuh ya di sini kayak di belakang situ tuh, itu tuh ngantrinya tuh rame banget. Tadi ada cuplikannya juga, nanti bakal aku tayangin. Dan itu kenapa rame banget? Soalnya banyak banget kayak WNA gitu yang punya masalah sama visa mereka. Ya. Jadi kayak mereka nggak diperbolehkan untuk boarding. Tapi itu ada sekarang kayaknya ada 2 macam visa tadi dengar-dengar guys. Jadi Iya, ada jadi visa yang dikeluarkan sebelum tanggal 15 Januari, ada visa yang baru, disebut mereka baru, yang pokoknya sesudah. mereka tuh sebut-sebut after 15 January. Iya. Tapi untuk lebih lengkapnya kita kurang tahu sih. Iya. Karena ini Pokoknya tadi- benar-benar on the spot banget baru Iya. dapat beritanya gitu. Dengar-dengar sih kayaknya yang diterima tuh visa yang baru yang di atas 15 Januari. Jadi kalau visanya yang di WNA itu bikin Desember atau dia bikinnya November, Bener-bener. Itu itu, udah nggak kayaknya bisa. nggak boleh masuk. Kayak pemerintah udah ngeluarin peraturan baru gitu tentang Iya. si visa-visa buat WNA yang Nah. mau masuk ke Indonesia. Nah, terus tadi juga ada beberapa tuh Yang WNI WNI yang bermasalah. juga nggak boleh masuk karena kenapa? Soalnya mereka tuh bukti PCR testnya Iya. hasil negatifnya itu cuman ada berupa PDF doang di HP. Itu tuh Soft copy mereka ya, nggak soft terima. copy mereka tuh nggak terima. Jadi kayak orangnya maunya kalian punya suratnya gitu dalam Hard bentuk copy. dalam bentuk surat gitu, lembaran harus dibawa dan ditunjukkan ke mereka. Kalau enggak kayak kalian tuh harus cari printer Sayın sendiri. yolcularımız, bu bir bilgilendirme anonsudur. Ya, jadi segitu guys yang di sini. Iya, bahkan tadi tuh ada di luar ada WNI-nya yang sampai nangis-nangis. Iya, ya. Kasihan sih, Mereka karena juga kan bingung dadakan. kali sekarang Iya, terus dadakan udah banget. mau boarding juga, nggak berapa lama lagi mereka harus nyari-nyari printer, kejar-kejar sini sana, ya repot lah. Iya, Jadi, udah panik duluan lah. Kalian buat yang mau pulang atau mau terbang sekarang, Lewat mulai Istanbul. sekarang, bukan lewat Istanbul, kemanapun lah, Oh, kalian iya. bawa aja hard copy 2-3 lembar. Lengkapin semua dokumen-dokumen Iya. yang diperlukan. Soalnya kalau dokumennya lengkap itu gampang banget, cepet Tadi deh. kita langsung dicap, Iya, di cepet stempel banget. langsung lewat kok. Kayak cuma 5 detik deh. Iya, cuma lihat Dicek nama. hasil tes, cek nama, cek boarding pass, Udah masuk. Oke, jadi Jadi kita ketemu lagi di Jakarta. Yap, sebentar lagi kita bakal masuk dan aku bakal update lagi gimana kondisi di Jakarta, situasi bandara Iya, di Jakarta. dan kita akan kasih tahu sampai kita ke karantina kali ya. Ya udah. Oke guys, dah. Tutup. Nah, jadi di sini kita akan ceritakan sedikit. Gimana proses kita dari bandara keluar sampai proses penjemputan di Iya, hotel. Ya. Oke, nah jadi itu ya pertama-tama setelah kita keluar dari pesawat, kita itu dikasih selembaran, nanti bakal aku tampilin juga Iya. untuk kita isi data diri dan sana kerja ataupun gimana? Kita serahin ke petugas dan juga ngasih si e-hak. Iya, itu antrian pertama setelah kalian Turun dari dari pesawat. pesawat, guys. Iya. Nah. Itu di jalur e-hak itu kalian juga ada yang non e-hak, kalau misalkan kalian belum isi pun sebenarnya bisa, guys. Jadi kalian nggak usah takut.
Tapi kita udah isi e-hak, jadi kita masuk jalur e-hak. Ya pokoknya yang udah isi e-hak lebih cepat lah prosesnya. Ya. Udah dari si e-hak ini kita lanjut lagi ke pemberhentian kedua sebelum imigrasi. Antrian kedua. Nah di situ kita tuh ditanyain juga untuk hasil PCR kita yang negatif. Iya. Dan juga sama surat yang tadi yang pemberhentian pertama itu. Yes. Jadi diisi lagi sama petugasnya untuk kayak bukti bahwa di-approve gitu loh kalau hasil PCR kita negatif. Karena di surat tersebut akan ada checkbox gitu buat validitas PCR kalian. Kalau itu nggak valid kayaknya kalian nggak bisa keluar deh guys. Ya. Terus juga ditanyain sama pihak bandara status kalian tuh apa, pelajar, PMI kah atau TKI, karena ini akan mempengaruhi kalian akan dibiayakan pemerintah isolasinya atau kalian bayar sendiri. Iya, dan juga ditanyain udah booking hotel apa belum ya? Iya. Kalian mau ke hotel atau kalian mau ke Wisma. Itu ditanya di shelter yang antrian kedua. Ya. Nah, setelah mereka udah cek gitu, kita akan jalan keluar ke arah imigrasi. Tapi tunggu, sebelum keluar, aku ada video cuplikan kamu tuh lagi ngobrol sama orangnya. Apa aja sih yang kamu tanyain sama si ibu-ibu itu? Tanya nomor HP-nya guys. Enggak nih. Enggak guys. Nah, jadi yang gue tanyain ini sebenarnya gini guys. Beberapa hari ini sebelum kita pulang ke Indonesia, per tanggal 9 pemerintah ngeluarin surat edaran baru guys tentang masalah isolasi karantina ini. Nah, bunyinya itu gue singkat aja, ada 2 poin penting. Yang pertama itu untuk semua yang isolasinya mau dibiayain pemerintah, harus pertama-tama itu kalau Wisma Atlet kosong akan dikirim ke Wisma Atlet. Itu. Poin kedua, kalau Wisma Atlet penuh, kalian akan dioper atau diarahkan ke hotel bintang 2, bintang 3 yang ditunjuk pemerintah dan tetap dibiayain pemerintah. Kurang lebih begitu. Dan itu gue tanya kemarin ke si ibu-ibu itu, petugasnya, Bu, emang bener ya sebelum surat edaran baru ini, yaitu sebelum tanggal 9, walaupun dikirim ke hotel dari pemerintah, itu tetap dibayarin pemerintah? Dia bilang, iya bener. Nah terus gue tanya lagi, emang kalau sekarang Bu, kalau misalkan Wisma Atlet penuh, kita kan akan dikirim ke hotel bintang 2, bintang 3. Iya bener Pak. Dan biayanya itu tetap dibiayain pemerintah nggak Bu? Nah si ibu itu bilang, sekarang udah enggak. Sekarang itu kalau kalian udah ke hotel, pasti kalian keluar uang sendiri, dana sendiri. Itu paling penting guys. Tapi berarti suratnya nggak bener dong? Nah itu agak miskom guys. Gue juga nggak ngerti gimana. Tapi kalau si petugasnya semua ngomongnya begitu, ya nggak tahu juga, karena kita semua ini dana sendiri guys. Kita booking hotel sendiri karena ya mau cari jalan aman sih. Ya jadi kita emang udah milih gitu guys. Kita emang udah menentukan dari sebelum kita berangkat, kita emang pengen ke hotel aja. Dan hotelnya itu juga ada listnya, itu ada beberapa hotel yang ditunjuk pemerintah, bisa kalian pilih dari hotel tersebut. Untuk sekarang aktualnya ada 16 hotel. Dan itu baru diupdate per tanggal 8 Februari. Jadi misalkan buat teman-teman yang mau pulang dan harus booking hotel sendiri gitu, kalian harus up to date banget tentang berita-berita hotel ini. Karena kalau misalkan kalian Google atau bahkan kayak nanya petugas bandara atau ya nggak tau lah, pokoknya dari siapapun, ada aja yang masih kurang update gitu. Ada yang ngasihnya kayak list hotelnya masih totalnya 33 hotel atau yang 50 gitu. Padahal yang sekarang bener-bener yang sekarang ini cuma ada 16 list hotel yang bekerja sama. Dan kalian harus pastiin banget hotel kalian itu yang salah satu dari mereka, kalau nggak kayak bakal susah juga nggak sih buat keluar. Ya nggak ngerti juga guys, tapi kita ambil yang dari situ. Rajin-rajin lah kalian searching informasi ini untuk sebelum pulang. Bener banget. Ya, itu jadi antrian kedua selesai dari ibu-ibu tersebut, kita akan menuju ke imigrasi. Tapi sebelum sampai ke imigrasi, kita akan dicegat atau ditanya oleh seorang TNI, dan di situ ditanya apa? Wisma Atlet atau hotel? Iya. Nah, kita jawabnya kita ke hotel. Terus udah sih kayak nggak ditanya apa-apa lagi. Enggak. Ya. Terus kalau kalian ke hotel kayaknya kalian lewat. Kalau nggak tahu, kalau kalian jawab Wisma Atlet mungkin harus ngisi sesuatu lagi. Tapi kita harus nggak tahu. tetap harus langsung ke imigrasi sih. Iya memang. Emang diarahkan semuanya ke imigrasi. Ya, Imigrasinya juga cepat, jalannya enggak, karena banyak stop-stopnya gitu. Jadi pas bagian imigrasi itu nggak terlalu ngantri banyak gitu, cuma ngantri beberapa doang. Terus juga nggak ditanyain macam-macam, langsung keluar ngambil bagasi. Nah pas kita mau ngambil bagasi itu TNI lagi satu yang jagain. Iya. Booking hotel atau Wisma, pertanyaannya sama ya. Terus kita bilang hotel gitu, karena dan kita juga nunjukin surat yang dikasih sama
petugas pas di pemberhentian pertama dan dicek lagi sama si ibu-ibu di pemberhentian kedua itu. Itu harus kita serahin lagi ke TNI itu buat di cross check. Ya udah, jadi pokoknya dari kita keluar dari Bea Cukai sampai ke kita benar-benar keluar lewatin bandara itu ada 3 kali pengecekan oleh TNI, yang terakhir itu oleh security bandara. Apakah benar kita booking hotel di hotel tersebut gitu, pokoknya di cross check lah sama yang ngejemput kita gitu. Udah. Setelah semuanya beres kita keluar, terus udah dijemput dan begitu sampai hotel. Iya, ada lagi guys TNI yang nungguin 2 orang. Iya, jadi emang kayaknya juga ya. hotel-hotel yang udah bekerja sama pemerintah itu emang udah ada TNI yang ngejagainnya. Iya. Buat di ini lagi cross check lagi emang bener 2 orang dan bahkan kita difoto. Iya. Tapi fotonya juga bukan foto yang kayak cheese gitu, enggak. Foto kita lagi ngapain, pokoknya isinya ada 2 orang lah masuk ke hotel tersebut gitu. Iya, betul. Ya udah, terus apa lagi? Ya udah, terus kalian check in seperti biasa ya, ntar dapat kunci, ya udah normal. Ya, dan di hotel karantina itu emang dipisahin emang dipisahin tempat lantainya sama yang tamu-tamu normalnya. Dan pokoknya di depan ditaruh meja buat kayak naruh makanan, minuman segala macem gitu. Ya. Oh, satu yang mau di clearin juga guys, karena kalian kemarin beberapa ada yang masih nanya, hotel itu bisa booking dari kayak Travel agent, Dread Unbeater atau third party nggak gitu, travel agent gitu. Bisa, harganya memang lebih murah kelihatannya pertama-tama. Karena apa? Kalian kalau misalkan booking dari third party itu pasti cuma kebanyakan dapat kamar kalau plus maksimal breakfast. ya, kamar plus breakfast. Yes, tapi pada kenyataannya kalau kalian di karantina itu kalian tuh wajib banget makan pagi, makan siang dan makan malam, itu udah semua all include, dan juga ada laundry juga. Jadi kalau ada PCR test juga. Oh iya, harga PCR test juga. Ada transportasi juga dari bandara ke hotel. Iya benar, proses penjemputannya ada biayanya sendiri. Iya, jadi kalian akan nambah ini, nambah itu, nambah ini. Kayaknya ujung-ujungnya juga harganya akan mirip-mirip. Kurang lebih sama sih. Karena tiap hotel juga mereka udah punya standarnya sih. Kalau emang untuk karantina repatriasi ini tuh harganya berapa gitu. Jadi ya kurang lebih ya, seandainya kalau kalian bisa dapat lebih murah ya mirip-mirip lah, nggak akan terlalu yang jomplang banget gitu. Tapi repotnya kalau kalian booking dari third unbeater, kalian harus tektokannya agak repot guys. Iya, karena kan nggak langsung confirm by sama pihak hotelnya kan. Kayak kemarin kita tuh pas udah dijemput, udah nyampe, pokoknya tengah jalan, udah nyampe kayak 10 menit lagi bakal nyampe hotel, tiba-tiba pihak hotelnya tuh dapat telepon. Katanya drivernya tuh dapat telepon, katanya tuh ada satu lagi yang harus dijemput gitu. Tapi kayak mereka tuh nggak tahu udah confirm apa belum gitu. Karena si yang satu ini ternyata bookingnya dari luar, third unbeater, third party. Iya, third party. Jadi kayak mereka mesti proses konfirmasi untuk penjemputannya agak abu-abu gitu loh. Miskom lah, kayak bakal terjadi miskomnya lebih tinggi. Kalau aku kemarin langsung booking ke pihak hotelnya. Kontak personnya kita langsung bilang, kita sebutin kita naik pesawat apa, jam berapa, dari mana. Jadi mereka udah pegang pelang di depan situ. Jadi ada nama kalian tinggal ikut. Jadi itu lebih enaknya kalau kalian booking langsung. Ya kalau mau dari third party pun boleh. Udah. Intinya itu yang tadi gue mau kasih tahu guys. Oke guys. Jadi kayaknya proses seperti itu. Mungkin nextnya kita bakal bikin hotelnya gimana, review hotel apa. Tapi kamarnya terlalu berantakan sih. Ya udahlah guys, pokoknya intinya segitu aja dulu. Kita harap informasi yang kita sharing ke kalian itu bisa bermanfaat, terutama buat kalian-kalian yang mau ke Jakarta atau ke Indonesia saat-saat ini. Iya. Memang videonya agak panjang tapi sangat informatif guys. Bener banget. Jadi intinya jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya, di komen kalau kalian punya pertanyaan, dan jangan lupa di like ya. Oke, apalagi kok yang mau ditambahin? Stay healthy guys, paling penting. Stay healthy and stay safe. By the way, happy Valentine guys. Dah.